Silakan dibaca dulu soalnya. Soalnya untuk kebidanan ya kak. Enggak kak, ini kita soal keperawatan maternitas ya kak. Kalau soal bidan itu kakak bisa join live soal bidan. Soal bidan lagi live juga tuh. Dia live-nya dari jam 19 tadi sampai jam 20. Ini kita bahas soal kompetensi teknis perawat ya. Oke kak, terima kasih, saya perawat. Halo kak Feni, salam kenal ya. Yang akun bidan apa namanya? Namanya soal bidan kak. Nama akunnya soal bidan. Dia lagi live tuh kak. Oke, aku bahas aja ya guys. Oke, kita baca kasusnya sama-sama. Seorang perempuan berusia 25 tahun dengan G2, P1, A0, hamil 38 minggu datang ke IGD Ponek dengan keluhan mules-mules, nyeri menjalar ke pinggang, keluar lendir dan darah. Hasil pemeriksaan TFU-nya 36 cm ya. Hasil pemeriksaan dalam atau VT-nya itu 4 cm. Kemudian serviksnya tipis dan mendatar. Ibu meringis kesakitan saat kontraksi. Hisnya itu 3 kali dalam 10 menit dengan durasinya itu 30 detik. Apakah diagnosis keperawatan utama pada kasus di atas? A. Cemas berhubungan dengan dimulainya persalinan. B. Nyeri akut berhubungan dengan peningkatan intensitas kontraksi. C. Nyeri melahirkan berhubungan dengan peningkatan intensitas kontraksi. D. Nyeri kronis berhubungan nyeri kronis. Guys, ini yang opsi D ini nyeri kronis ya, bukan nyeri kronis nyeri persalinan. Sorry ya guys. Yang D ini nyeri kronis berhubungan dengan peningkatan intensitas kontraksi. Dan E, nyeri berhubungan dengan peningkatan intensitas kontraksi. Tadi aku lihat jawaban teman-teman sangat bervariasi ya. Ada yang jawab B, ada yang jawab C, ada yang jawab E ya. Jadi kita lihat di kasus ini, pasiennya ini hamil ya. Dia hamil yang kedua. Usia kehamilannya itu udah 38 minggu ya. Saat di VT itu udah bukan 4 ya. Berarti dia udah masuk ke fase aktif ya. Kemudian hisnya itu 3 kali dalam 10 menit dengan durasinya itu 30 detik ya. Nah, jadi si ibu ini meringis kesakitan saat kontraksi ya. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah selamat buat teman-teman yang jawab opsi C ya. Oke, jadi kita bahas ya. Diagnosis keperawatan nyeri itu terbagi menjadi 3 ya guys. Guys, kalau suara aku putus-putus kasih tahu ya. Jadi, diagnosis keperawatan nyeri itu terbagi menjadi 3. Ada nyeri akut, ada nyeri kronis, dan nyeri melahirkan ya. Kalau nyeri akut itu nyeri yang berlangsung kurang dari 3 bulan ya. Kalau nyerinya itu udah lebih dari 3 bulan itu masuk ke nyeri kronis. Dan satu lagi nyeri melahirkan ya. Nah, di sini di kasus ini kita lihat si ibu ini adalah pasien yang mau melahirkan ya. Jadi jawaban yang tepat adalah nyeri melahirkan berhubungan dengan peningkatan intensitas kontraksi. Oke, clear ya teman-teman? Aku lanjut ya, atau ada yang mau ditanyakan? Halo kakak Puji, terima kasih untuk mawar pink. Next, aku next ya. Oke, siap. Kita lanjut ke soal nomor 2. Aku harus hati-hati nih guys, biar nggak kayak semalam. Kalian bisa lihat kunci jawabannya. Oke, silakan dibaca dulu ya, aku kasih waktu 2 menit ya. Jadi jam 19.42 kita bahas ya. Ayo guys, silakan dibaca soalnya sama komen jawabannya di kolom komentar ya. Ketutupan komen. Oh, oke, sebentar kak. Sebentar.
Masih ketutupan nggak Kak? Kak Ashwi? Oke, sudah ya. Kak Sudirman, jawab E. Checking in. Kak Adi. Kok jawab E, jawab A? Kok aku English kan ya, guys? Ayo silakan di komen, guys. Jawaban yang tepat apa kira-kira? Sambil di tap-tap layar ya, guys. Kak Nika jawab D, Baby Blues. Kak Apin jawab E, Taking Hold. Kak Feni jawab D, Baby Blues. Kak Ana Vera nggak ngerti. Kak Ciwit jawab A. Kak Ashwi jawab D. Nggak paham, nyimak dulu. Oke, siap Kakak Fahmi. Nanti kita bahas ya. Kak Winnie jawab A. Kak Norma jawab D. Kak, kapan live lagi? Biasanya aku suka challenge kalian sih, guys. Semalam aku challenge tembus 30k. Jadi aku live lagi malam ini. Malam ini aku challenge tembus berapa k ya, guys? Langsung bahas aja, Kak. Oke, siap, aku bahas ya. Sekarang mau berapa? Kalau aku challenge 50k gimana? Tapi nanti aku di report sama Kak Apin loh. Oke, kita bahas ya, guys. Kita baca soalnya sama-sama. Seorang perempuan berusia 24 tahun, G1A0 dengan postpartum hari kedua. Guys, maaf ya, ini bukan G1, P1A0 ya. Dia kan udah lahiran ini, sorry ya guys. Terus dia mengeluh susah tidur, gelisah, mual, nyeri pada luka jahitan, dan perineum. Tidak mampu merawat bayinya, bayi lebih banyak dirawat oleh mertua. Sebentar ya guys, kita nunggu jaringannya stabil ya. Halo, 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 halo. Kalau suaraku udah normal kasih tahu ya guys. Putus suaranya Kak. Halo, 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 halo. Jaringanku 2 balok sih guys. Halo, 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 halo. Oke, cek sound normal ya. Oke. Aku baca ulang ya kasusnya ya. Seorang perempuan berusia 24 tahun, P1A0 ya, ini P1, dengan postpartum hari kedua, mengeluh susah tidur, gelisah, mual, nyeri pada luka jahitan pada perineum ya. Tidak mampu merawat bayinya, bayi lebih banyak dirawat oleh mertuanya. Apa fase adaptasi pada kasus di atas? A. Taking in, B. Letting go, C. Penolakan, D. Baby blues, dan D. Taking hold. Nah, teman-teman tahu nggak ini soal tentang apa? Kakak Fridolin, terima kasih. Emon apa ini? Cantik deh. Oke, jadi di kasus ini kan ibu postpartum ya. Dia baru postpartum hari kedua ya. Karena masih hari kedua. Halo Kak Fahmi, terima kasih mewarpingnya. Oke, aku lanjut ya. Ibu ini kan dia postpartum hari kedua. Nah, jadi pada ibu postpartum itu dia akan menjalani ya fase adaptasi psikologis namanya ya. Jadi ada 3 dia fase adaptasi psikologis ya pada ibu dengan postpartum ya. Dicatat ya teman-teman ya, bagi teman-teman yang belum paham tadi ya. Yang pertama ada fase taking in ya. Kemudian yang kedua ada taking hold.
Dan yang ketiga adalah letting go, ya. Fase taking in itu apa? Fase taking in ini dia berlangsung 1 sampai 2 hari postpartum, ya. Nah, di mana di fase ini disebut juga dengan fase ketergantungan, ya. Di mana ibu-ibu yang baru melahirkan itu dia itu belum bisa beradaptasi ya dengan peran baru dia gitu. Jadi dia masih bergantung sama orang-orang di sekitarnya, kayak bergantung pada keluarganya untuk ngurus bayinya gitu. Sedangkan dia itu masih fokus dengan diri dia sendiri gitu ya. Kemudian ada fase taking hold. Fase taking hold ini berlangsung dari hari postpartum ketiga sampai ke 10 hari. Nah, fase taking hold ini si ibunya ini dia udah mulai mau menerima keadaan dia gitu ya, udah mulai mau beradaptasi gitu. Dia sudah belajar gitu kayak untuk merawat bayinya gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah fase letting go. Letting go ini adalah fase di mana dia udah benar-benar siap gitu ya untuk menjalankan perannya sebagai ibu gitu. Dia udah bisa melakukan merawat bayinya secara mandiri kayak gitu. Nah, kalau baby blues ini, kapan dikatakan baby blues? Ketika setelah fase taking in ini masih berlanjut juga nih si ibunya ini masih dia tuh masih cuek dengan anaknya, dia asik dengan diri dia sendiri kayak gitu ya. Banyak murungnya, banyak sedihnya gitu ya. Itu baru disebut dengan fase baby blues. Oke, sampai di sini jelas nggak teman-teman? Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Kak, nanti share YouTube ya, bocilnya nggak bisa ditinggal jadi nggak fokus. Siap Kak, nanti aku share di YouTube ya. Video live yang pertama udah aku share guys, yang kedua belum ya. Insya Allah nanti yang kedua sama yang malam ini menyusul ya guys. Guys, gimana soal yang nomor 2 guys? Apakah sudah clear guys? Bolehkah kita lanjut ke soal nomor 3? YouTube-nya apa Kak? Sama guys kayak nama TikTok aku, YouTube-nya Nurse Nisa ya. Nanti kalian bisa cek di playlist live YouTube ya. Di sana aku udah bikin playlist live YouTube. Nanti kalian bisa cek ya. Kak, di-share di mana nih? Kak, di-share di mana sih? Nanti aku share di YouTube aku ya guys. YouTube-nya Nurse Nisa ya. Di playlist live TikTok ya. Oke, aku lanjut ya guys. Sudah clear ya. Terima kasih Kakak Shirley lope-lopenya. Oke, aku lanjut guys. Nanti bagi teman-teman yang mau screenshot ini soalnya, nanti kasih tahu aja ya. Oke, silakan dijawab guys. Hadir Kak, halo Kakak Yugi, selamat bergabung. Silakan dibaca dulu sama dijawab ya soal ini ya. Aku maunya teman-teman jawabnya sambil kasih rasionalnya ya. Jangan cuma opsinya aja. Misalnya pilih opsi E, kenapa gitu. Suntik karena bla 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 gitu ya. Kak Ria Doli, B. Wah, rame banget nih yang jawab B. Kalian janjian ya guys. B, karena si ibu ada HT. B. Halo kakak, siapa ini? Selamat bergabung ya guys. Di sini kita bahas soal kompetensi teknis P3K Perawat 2023. Nah, ini Kak Windy jawab C, dia berbeda. Kak Yanti jawab E, berbeda dari yang lain. IUD itu apa sama implan Kak? Kalau sama saya pilih B. Beda ya Kak IUD itu. Kalau sama saya pilih B. Kalau nggak sama kakak pilih apa? C, karena bukan termasuk hormon. C, karena tanpa ada efek samping. Implan, karena jangka waktu pemakaiannya bisa di atas 3 tahun. B, karena tidak mengandung hormon.
Ayo guys, silakan di komen. Sebentar lagi kita bahas ya. C, karena tidak ada efek samping. Udah berapa soal, Kak? Ini kita bahas soal yang ketiga ya, guys. Ini kita baru soal yang ketiga. Aku udah nyiapin 10 soal ya, jadi masih ada 7 soal lagi. Karena pengen sementara aja. B aja, Kak Nisa. Oke, siap, Kak Adik. Udah boleh aku bahas belum, guys? Saya karena ibu ada riwayat hipertensi. Ini jawabannya sangat bervariasi ya. Aku suka nih kalau jawabannya bervariasi kayak gini. Jangan lupa tap-tap layar ya, guys. Iya, Kak Fridolin. Jangan lupa tap-tap layar ya, tembus 50k Kak Fridolin. Ini siapa nih? Implan harus 3 tahun. Udah, Kak. C, karena tidak ada mengandung hormon. C, karena ibu ada hipertensi. Yuk bahas yuk bahas yuk. Oke, yuk bahas, kita bahas ya. Kita baca kasusnya sama-sama. Seorang perempuan berusia 32 tahun bersama suami datang ke puskesmas untuk melakukan konsultasi KB ya. Hasil pengkajian, pasien ingin menunda kehamilan sementara waktu. Usia perkawinan 3 tahun dan baru memiliki anak usia 1 tahun. Anak mendapatkan ASI eksklusif dan masih menyusu. Siklus haid pasien lancar dan teratur. Pasien memiliki riwayat hipertensi. Apakah kontrasepsi yang tepat untuk diberikan pada pasien? A. Pil, B. Implan, C. Kondom, D. Tubektemi, dan E adalah suntik. Jadi selamat ya kepada teman-teman yang jawab kondom ya. Tadi udah bener ya. Alasannya karena kan kita lihat di kasus ini pasiennya itu hipertensi. Jadi pada pasien yang hipertensi kayak gini atau pasien dengan gangguan hormonal gitu, dia nggak boleh diberikan kontrasepsi yang berupa hormonal ya, kayak pil, implan, suntik, itu kontrasepsi hormonal ya guys. Nah jadi jawaban yang tepat adalah dengan kontrasepsi kondom ya. Oke, sudah clear guys. Aku lanjut ke soal nomor 4 ya. Lanjut gak? Oke, lanjut ya. KBA, yang A itu pil tuh hormonal Kak Freedom. Dia kalau pada pasien hipertensi gitu nggak boleh diberikan KB yang hormonal ya, karena itu akan ngaruh ke tensinya. KB alami maksudnya. Ya kan di situ nggak ada pilihan KB alami Kak. Ayo guys, ini soal nomor 4. Cara tahu liar hormonal, maksudnya liar maksudnya liar apa Kak? Bercanda, siapa nih bercanda? Lanjut nomor 4. Iya Kak, ini soal nomor 4 ya, silakan di komen ya. Komen sama kasih rasional juga dong guys. Karena mengganggu warga. Bahas Kak, soal mengarah ke kebersihan diri. Oke, aku bahas ya. Seorang laki-laki berusia 21 tahun dirawat di RSC, diantar oleh pihak dinas sosial karena berkeliaran di jalanan dan mengganggu warga. Hasil pengkajian, pasien penampilan tampak kotor, sudah 1 minggu tidak pernah mandi, pakaian tidak diganti, tercium bau tidak sedap dan menolak ketika disuruh mandi. Apakah masalah keperawatan yang tepat? A. Defisit perawatan diri, B. Halusinasi, C. Depresi, D. ISOS, dan E. PK. Jawaban yang tepat adalah selamat buat teman-teman yang jawab
Soalnya nggak usah dibaca ulang Kak langsung. Oke siap, oke siap. Jadi selamat buat teman-teman yang jawab opsi A, bener ya? Defisit perawatan diri. Karena di sini kita lihat data-datanya itu si pasien itu menunjukkan dia ada masalah dengan perawatan dirinya ya, dimana penampilan dia kotor, udah seminggu nggak mau mandi, terus pakaian itu nggak diganti, tercium bau nggak sedap, dan menolak ketika disuruh mandi. Sedangkan dia memang ada data mengganggu warga kan ini sebelumnya guys. Kalau data terbaru kan dia nggak ada gitu kan data yang dia melakukan kekerasan kayak gitu kan. Oke, cukup jelas ya guys. Oke, aku lanjut. Kak jam berapa aja live-nya? Aku biasanya live jam 7, jam 19.30 guys. Caranya langsung fokus ke pengkajian ya guys. Iya kan, kalau di soal tadi kan yang ditanyakan adalah masalah keperawatan. Jadi data-data yang kita cari adalah sesuai dengan data-data yang terbaru ya guys. Kecuali yang ditanya kayak faktor presipitasi, yang kayak gitu. Kalau yang ditanyakan adalah masalah keperawatan, jadi kita fokus ke data-data terbaru ya. Oke, kalian sudah baca, aku sambil baca soalnya aja lah ya. Seorang anak berusia 5 tahun dibawa ke IGD dengan keluhan nyeri perut, BAB cair 6 kali ya, udah 6 kali dia BAB cairnya. Suhunya 37, napasnya 28, nadinya 98, bising usus hiperaktif. Masalah keperawatan tepat pada anak adalah A. Perfusi preventif efektif, B. Defisit perawatan diri, C. Risiko shock, D. Diare, E. Kekurangan hormon cairan. Nah, ini jawaban teman-teman bervariasi nih, kulihat ada yang jawab E, ada yang jawab apa tadi? Ada yang jawab D, ada yang jawab C enggak? Ntar ya aku scroll dulu deh. Guys, misalnya kalau ada komen kalian yang aku nggak baca, kalian nanya apa gitu, kalian komen ulang aja ya. Rata-rata jawab D sama E sih. Diare ditandai dengan nyeri perut, BAB cair dengan frekuensi 6 kali per hari. Keluhan pasien nyeri perut dan BAB cair karena dia cuma diare aja kak. Aku selalu tidak dibaca. Ini udah aku baca nih Kak Freedom. Kak, kalau soal dia udah di DX dokter. Nah, Kak Zakia. Kata Kak Zakia, soalnya kalau D udah didiagnosis dokter. Diare diagnosis dokter. Aku mau nanya guys, diare itu diagnosis keperawatan atau diagnosis kedokteran? Diagnosis keperawatan atau diagnosis medis? Ayo teman-teman dijawab. Diare diagnosis keperawatan ada kak. Diagnosis dokter. Diagnosis medis. Diare bukan masalah keperawatan. Diare ada kak. Kak, kalau dia diagnosis dokter anak, diagnosis medis nih. Wah, sangat bervariasi di jawabannya. Oke, udah boleh aku bahas guys. Ya benar ya kakak Yugi. Dokter nggak pernah tuh bikin diagnosis medis diare ya. Pasti GE, gastroenteritis. Oke, aku bahas ya. Oke, jadi di kasus ini kan kita lihat si anaknya itu ngeluh nyeri perut ya, BAB cair udah 6 kali ya. Hasil pengkajiannya itu bising ususnya hiperaktif. Nah, jadi masalah keperawatan tepat adalah selamat buat teman-teman yang jawab diare ya. Nah, jadi diare ini merupakan salah satu diagnosis keperawatan ya kak. Siapa tadi aku lupa. Nah, kapan dikatakan diare? Ketika ketika terjadinya BAB cair dengan frekuensi lebih dari 3 kali, itu udah masuk ke diare ya kak. Nanti kakak bisa cek ya, bener kak di buku SDKI. Oke guys, sudah clear belum guys? Atau ada yang mau ditanyakan lagi terkait soal nomor 5 ini? Kalau udah clear aku lanjut ke soal nomor 6. Oh ya, aku jawab tunggu aku bahas sedikit deh.
Kenapa bukan kekurangan volume cairan? Karena di sini nggak ada data-data yang menunjukkan si anak ini dehidrasi ya, nggak ada tanda-tanda kayak mukosa bibirnya kering, kemudian turgor kulitnya itu melambat gitu, nggak ada ya. Ya nggak ada si RT juga, bener kak. Baru gabung kak, nanti bisa spill ulang nggak? Halo kak, nanti aku upload di YouTube ya kak, untuk rekaman video live-nya, jadi kakak bisa nonton ulang nanti di YouTube ya kak ya, di YouTube-nya Nurse Nisa kak. Nanti kakak cari di playlist live TikTok ya, atau nanti yang mau aku screenshot. Wah kak Fahmi ngopi dulu. Oke, aku ngopi dulu, terima kasih kak Fahmi. Udah clear ya, aku lanjut ya. Ini ya penjelasan tadi ya guys. Hati-hati, jangan sampai kalian kelihatan opsi jawabannya. Oke, silakan dibaca dan dijawab di kolom komentar. Ini soal buat D3 keperawatan apa S1 ya kak? Aku bahas soal yang bisa untuk perawat ahli pertama sama perawat terampil juga kak. Hadiah pertama apa nih? Kak Esti Ratna mengirim mawar. Terima kasih kakak mawar pinknya. Tunggu aku scroll dulu ya, jawaban kalian ini bervariasi nggak kira-kira? Wah kok kali ini kalian jawab E semua. Aku nunggu jawaban yang berbeda ini. Halo Kak Fatimah, selamat bergabung. Kakak user not phone, selamat bergabung. Halo Izul. Komen. Izul jawab apa? Perawat terampil juga kasih banyak soalnya. Nah Kak, kalau untuk soal-soal perawat terampil sebenarnya gampang sih ya guys. Dia lebih mudah soalnya dibandingkan dengan perawat ahli pertama yang kayak butuh analisa banget. Aku bahas ya guys. Kak, tolong buat materi tentang TAK please. Oke kak, Kak siapa nih? Kak Rina Fajri. Insya Allah nanti kita bahas tentang TAK ya, terapi aktivitas kelompok. Kalau TAK ini dia khusus untuk kisi-kisi perawat ahli pertama nurse ya. Nah, kalau yang perawat terampil dia nggak ada. Oke, aku bahas. Di kasus ini kita lihat ya, perawatnya home visit kan. Terus perawat menemukan adanya kerusakan pada kulit klien akibat garukan, dimana si kliennya ini dia mengatakan kalau dia merasa ada binatang gitu yang suka merayap di badan dia, jadi dia kayak garuk-garuk gitu. Tapi kata istrinya nggak pernah melihat apapun gitu, nggak ada binatang apapun gitu di tubuh suaminya gitu. Nah, jadi jenis halusinasi yang dialami oleh si klien ini adalah, selamat teman-teman, jawaban teman-teman benar semua. Ada yang jawab sih ternyata. Selamat buat teman-teman yang jawab E ya. Jadi ini masuk ke halusinasi perabaan ya. Jadi dia kayak merasa ada sesuatu kayak binatang gitu yang merayap-rayap di tubuh dia, atau ada binatang yang menggigit-gigit tubuh dia, padahal nggak ada gitu ya. Nah, ini termasuk ke halusinasi perabaan. Kalau halusinasi pendengaran, dia tuh kayak mendengar ada bisikan-bisikan goib gitu ya. Nah, kemudian kalau pengecapan dia kayak merasa ada sensasi apa gitu, sensasi rasa apa gitu, kayak misalkan sensasi rasa besi gitu ya, misalkan dia makan sesuatu kayak gitu. Terus kalau halusinasi penglihatan, dia kayak melihat ada sosok atau bayangan tertentu kayak gitu. Kayak pas kalau ada tuh pasien aku, dia cerita dia melihat ada sosok pangeran ganteng gitu. Terus ada kalau halusinasi penciuman, dia kayak merasa mencium bau-bau aneh gitu yang sebenarnya nggak ada gitu ya. Oke, kurasa cukup jelas ya guys. Kak, kapan live perawat terampil kak? Untuk saat ini aku masih gabung ya guys. Aku bikin soal yang memang bisa untuk perawat
ahli pertama dan perawat terampil ya, yang kisi-kisinya memang sama gitu guys. Karena biar sama-sama bisa belajar gitu guys. Jadi belum ada aku pisah kayak yang ahli pertama. Tadi kan ada kakak yang request minta, Kak Imran selamat bergabung. Kisi-kisi permempen apa aja kak? Ini kakak nanya yang perawat terampil atau ahli pertama? Kak Dewi bisa cek di YouTube aku ya. Di YouTube aku udah aku post itu kak, kisi-kisi untuk perawat terampil dan juga untuk perawat ahli pertama. Kakak cek aja di playlist kisi-kisi soal kompetensi teknis perawat ya. Di situ udah aku bikin ada untuk perawat terampil dan juga untuk perawat ahli pertama. Halo guys, masih nge-lag ya? Halo. Cek sound. Halo, suaraku masih nge-lag nggak guys? Halo. Guys, komen guys, suaraku, jaringan aku nge-lag nggak? Suaraku jelas nggak? Kak Kekastor, kakak bisa cek ya di YouTube aku. Di YouTube Nurse Nisa. Di playlist kisi-kisi soal kompetensi teknis perawat. Di situ ada untuk perawat terampil, ada juga untuk perawat ahli pertama. Oke, aku bahas ya guys ya. Kita lihat di sini kasusnya perempuan 33 tahun, P3A1, dirawat di ruang nifas udah 2 hari ya. Dia mengeluh nyeri di daerah kemaluannya. Hasil pengkajian, pasien itu takut untuk banyak bergerak gitu ya. Dia takut jahitannya lepas nih. Terus terdapat luka episiotomi. Lukanya tampak kemerahan. Hilang kok, koneksiku hilang ini guys. Halo guys. Cek sound guys. Komen guys, suaraku udah normal belum? Atau masih putus-putus? Halo. Jawabannya yang benar itu E ya kak. Lakukan perawatan luka ya, karena di kasus ini udah terdapat tanda-tanda infeksi ya pada si pasien ya. Halo. Ya salam, kenapa nih jaringan? Halo. Oke, udah jelas ya. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang opsi E ya, lakukan rawat luka episiotomi, karena di kasus kita lihat si pasien ini udah infeksi ya, lukanya itu udah kemerahan, udah bau juga, ada pusnya ya. Nah, jadi jawaban yang tepat itu adalah perawatan luka. Live berapa jam? Ya kalau kita bahasnya udah kelar ya aku end live lah Kak Apin. Oke, lanjut ke soal nomor 8 ya. Udah jelas kah yang soal nomor 7? Atau adakah yang mau didiskusikan atau aku lanjut ini guys? Guys, di komen guys, aku lanjut ini enggak? Lanjut nomor 8 enggak guys? Next, Kak Fajar next. Aku nunggu 2 next lagi. 3 orang bilang lanjut, aku lanjut. Oke, siap, aku lanjut. Diskusi dulu. Kakak mau diskusi apa kak? Teman-teman suruh lanjut, gimana ini? Galau aku. Nah kalau soal ini aku yakin udah benar semua ini, nggak perlu dibahas ya. Kalian nggak lihat kan kunci jawabannya? Halo kakak, selamat bergabung yang baru bergabung. Di sini kita bahas soal kompetensi teknis perawat ya kak. Mana kelihatan? Mana? Nggak ada kelihatan. Nggak ada kelihatan, guys. Aku lihat, Kak. Aku lihat.
Tapi jawabannya ini masih bervariasi nih guys. Ada yang jawab D, jawab B, jawab C. B, Kak. Skip aja, jadi gak mau dibahas nih guys. Tapi tadi jawabannya bervariasi loh. Ada yang jawab B, ada yang jawab C, ada yang jawab D. Jadi ini gak mau aku bahas nih soal nomor 8 nih, gak usah kita bahas nih guys. Aku bahas nggak nih? Oke, langsung bahas ya. Kita lihat di kasus pasiennya itu, aku langsung ke poinnya aja ya. Ini ditanyakan kan interpretasi GCS. Nah, kita langsung aja. Pasiennya ini saat diberi rangsang nyeri, pasien membuka mata. Nah, jadi E-nya itu kan total E kan ada 4. Kalau dia spontan matanya terbuka itu 4 ya. Kalau dengan kita panggil itu E-nya 3. Kalau rangsang nyeri E-nya 2. Nah, di kasus kan dia terbuka mata dengan rangsang nyeri ya, berarti E-nya 2. Oke. Terus M. M-nya pasien membuka mata dan menepis tangan si perawat ya. Nah, untuk M dia itu totalnya itu ada 6 ya. Nah, kalau pasiennya itu mengikuti sesuai perintah perawat itu nilainya 6 ya. Kalau pasiennya itu dapat melokalisir nyeri pada saat perawat memberikan rangsang nyeri itu nilainya 5 ya. Kemudian yang 4 itu namanya fleksi normal ya. Jadi si pasien ini menjauh dari menarik ya area yang kita kasih rangsang nyeri. Itu fleksi normal. Kemudian kalau 3 itu namanya fleksi abnormal ya, dimana tangan dia itu fleksi ke dada tapi kakinya itu ekstensi ya. Kemudian ada fleksi abnormal udah tadi. Kemudian ada ekstensi, itu tangan dan kakinya itu sama-sama kayak ke posisi keluar gitu ya. Kemudian kalau dia nggak berespon itu dikasih nilai 1. Nah, di kasus kan dia membuka mata dan menepis tangan perawat ya saat dikasih rangsang nyeri. Jadi nilainya itu adalah 5 ya. Nah, kemudian verbalnya ini totalnya 5. Kalau pasiennya itu orientasinya bagus, saat kita tanya Bapak ada di mana, namanya siapa, dia tahu, itu opsinya 5. Opsinya nilainya 5. Kemudian kalau pasiennya itu disorientasi, kita tanya A, dia jawab B, itu nilai verbalnya 4. Kemudian kalau kata-kata yang nggak jelas, misalnya kayak dia kayak ngomong sakit kayak gitu, kata-kata yang tidak jelas, itu opsinya 3. Kemudian kalau kayak mengerang aja gitu, kayak suara mengerang aja kayak gitu, itu 2. Kemudian kalau nggak ada respon apa-apa itu 1 ya. Nah, di sini kan pasiennya mengeluarkan suara yang tidak jelas ya, jadi 2 ya guys. Nah, jadi total GCS-nya itu adalah E2, M5 dan V2 ya. Totalnya adalah 9. Kalau 9 apa nih interpretasi GCS-nya, guys? Kalau 9 apa interpretasi GCS-nya? Kalau GCS-nya 3 itu pasiennya koma ya, guys. Kemudian kalau 4 itu pasiennya semi koma. Kalau 5 sampai 6 itu pasiennya stupor ya. Kemudian 7 sampai 9 itu somnolen. 10 sampai 11 itu delirium. 12 sampai 13 itu apatis ya guys. Dan 14 sampai 15 itu CM, kompos mentis. Jadi kan ini total GCS si pasien ini 9 guys. Jadi somnolen ya, selamat buat teman-teman yang jawab somnolen. Iya bener Kak, M-nya 5 kakak. Kak siapa nih? Kak Dery. M-nya 5 Kak.
Oke guys, sudah clear ya. Aku lanjut ya. Ntar deh, aku mau minum dulu guys. Ini ya untuk penjelasannya guys. Support itu 4 sampai 5. 4 sampai 5, 5 sampai 6 Kak. 4 itu semikoma. Nah, ini ya Kak. Tunggu aku zoom dulu deh sedikit. Iya, menepis di situ melokalisir nyeri ya Kak. Kak, mau SS jawabannya Kak. Kembali ke atas. Yang mana Kak? Yang ini ya? Bentar Kak. Ayo Kak, silakan di SS Kak. Kak siapa nih? Kak Arindianti. Kak udah kasih tahu ya Kak, biar aku lanjut. Oke, lanjut ya. Ini ada yang mau SS nggak nih? Interpretasi tingkat kesadaran pasien. Atau nanti aja lah, kalian lihat aja di YouTube nanti ya. Lanjut ke soal nomor 9 guys. Ya, Kak Fridoli, nanti aja kita zoom ya Kak. Halo Kak Nana, selamat bergabung. Silakan dibaca soalnya sama dijawab di kolom komentar. Kayaknya teman-teman kurang semangat ini, baru 15K guys. Kalau teman-teman kurang semangat, aku kurang semangat juga guys. Kalau udah boleh aku bahas, kasih tahu ya guys. Kak Shirley ngopi dulu, terima kasih kopinya. Butuh penjelasan nih nurse. Yang mana Kak butuh penjelasan? Bahas. Oke, aku bahas ya. Bayi baru lahir 1 menit yang lalu. Terus saat diberi stimulasi dia merintih, warna kulit kemerahan dengan ekstremitas biru, nadi teraba 100 kali per menit. Upaya napas bayi tampak lemah dan tidak teratur, dan gerakan bayi juga tampak lemah dan sedikit. Berapa Kak skor Apgar pada bayi tersebut? A9, B8, C7, D6, E5. Oke, kita bahas dulu ya. Penilaian Apgar skor itu dilakukan pada menit keberapa ya guys? Coba dong komen di kolom komentar. Kapan dilakukan penilaian Apgar skor pada bayi? Lima menit pertama. Ya benar ya guys. Nah, jadi apa aja yang dinilai? Yang pertama A, appearance ya. Penampilan ataupun kita lihat dari warna kulit si bayi. Kalau kulitnya itu warnanya merah semua, itu kita kasih nilai 2 ya. Kalau warnanya itu, warna kulitnya dia itu merah tapi badannya merah tapi ekstremitasnya itu biru, kita kasih poinnya 1.
Nah, ini kan di kasus dia tuh bayinya kemerahan dengan ekstremitas biru. Berarti 1 ya A-nya. Kita catat dulu. A1. Kalau warna badan si bayi itu pucat semua atau cyanosis itu, maka kita kasih skornya 0 ya guys. Oke, kemudian P-nya apa? Pulse atau nadinya ya. Jadi kalau nadinya itu di atas 100, maka kita kasih poinnya itu 2 ya. Nah, ini kan di kasus dia nadinya 103 ya, berarti P-nya 2. Kalau nadinya itu di bawah 100, maka P-nya 1. Kalau nggak ada nadi, P-nya 0. Nah, kemudian G. G itu grimace ya, ataupun refleks bayi. Jadi saat kita kasih rangsangan ke si bayi gitu, kalau dia itu menangis kuat gitu ya. Nah, jadi kita kasih nilai 2. Nah, di sini kan bayinya mana nih datanya? Upaya dengarkan bayi lemah dan sedikit. Dia cuma merintih ya. Saat distimulasi bayinya cuma merintih. Nah, kalau dia cuma merintih aja, maka kita kasih nilai 1. Jadi G-nya 1 ya. Kalau nggak ada respon sama sekali, kita kasih 0. Nah, kemudian Apgar, A-nya activity ya. Tonus ototnya. Jadi kalau si bayi yang itu bergerak aktif, itu kita kasih nilai 2. Nah, di sini si bayinya kita lihat tampak lemah ya, gerakannya lemah. Kalau lemah dan sedikit, kita kasih nilai 1. Berarti activity-nya 1. Kalau nggak ada gerakan sama sekali, 0 ya guys. Kemudian, halo guys, suaraku putus-putus ya. Halo, komen guys. Suaraku udah normal belum? Halo Kak Sherly. Kak Sherly, kayaknya nge-lag nih jaringan nih. Soalnya komen nggak ada yang masuk. Guys, suaraku udah normal belum? Udah ya, aku lanjut ya ke respirasinya. Kalau upaya napas si bayi itu baik ya, napasnya teratur gitu, jadi kita kasih nilai 2. Kalau upaya napasnya lemah dan tidak teratur 1. Nah, ini di kasus kan 1 dia ya, karena napasnya itu lemah ya dan nggak teratur. Kalau nggak ada napas, kita kasih 0. Nah, jadi tadi total poin Apgar skor si bayi pada kasus ini adalah A-nya 1, P-nya 2, G1, A1, R1. Jadi totalnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kalau 6 masuk ke kategori apa dia? Teman-teman. Halo guys. Asfiksia sedang, bener ya. 1 sampai 3 itu asfiksia berat. 4 sampai 6 itu asfiksia sedang ya. Sedangkan nilai 7 ke atas itu normal ya bayinya ya. Apgar skornya normal. Kalau pada asfiksia sedang itu pasiennya diapain guys? Kalau pada pasien asfiksia sedang itu bayinya diapain? Ya benar ya Kak, sama pastikan nggak ada sekret yang kayak di hidung ya, ataupun di mulut dia ya. Oke, aku lanjut ya teman-teman. Iya bener, harus pastikan dulu nggak ada RW-nya itu nggak ada masalah ya. Jadi kayak percuma aja kita kasih oksigen tapi RW-nya itu nggak clear gitu, ada akumulasi sekret segala macam ya. Satu soal lagi Kak. Oke, aku lanjut ya. Ini yang penjelasan tadi. Besok live jam berapa? Kak, user not found. Nggak tahu Kak, aku kayak kurang semangat nih mau live. Kalian nggak semangat aku lihat.
Ini aja masih 17k like-nya guys. Semalam aja kita tembus 30. Kalian kurang semangat ku tengoknya guys. Aku pun jadi kurang semangat nih guys. Kayak mana nih guys? Capek mencet. Ya ampun, makasih kakak Apin. Aku lanjut ya guys. User not phone. Kan malam nih 50 tapi kak. Nikah yuk Kak Nisa. Kak Apin nanti Kak Apin suami orang. Gak mau aku jadi pelakor ya. SS dong Nars. Kak Mai nanti ya. Ini kita bahas satu soal lagi. Kak Sherly ngasih apa nih? Ice lemon tea. Terima kasih Kak Sherly. Kak Nisa orang mana? Kak Rina coba tebak aku orang mana? Gak apa-apa kak, pelakor lagi musim. Aku gak mau. Aku gak mau ikut yang lagi musim-musiman loh kak. Orang Sumatera apa? Orang Medan. Orang Aceh. Orang Riau, orang Medan. Kok orang Medan? Emang logat aku kayak logat Medan ya guys? Orang Riau. Kak Fajri orang mana Kak Fajri? Kak Fajri asal dari mana? Orang Palembang. Wah, sangat bervariasi ini. IG ada, Kak. Yang mau follow IG aku, cari aja Zena Tunisa ya. Orang Aring. Kak Rina orang Aceh mana kak? Salam dari Baliners. Halo kakak Primandi Tadaniswara, salam kenal. Aku dari Kepri. Aku domisili Kepri, tapi aku bukan asal dari Kepri ya. Apin nih sekali menyelam ya. Jangan sampai abis live ini aku terapin-apin ya Kak Apin. Orang Madura. Nurse asal dari Indonesia. Jawaban yang sangat tepat. Terapin-apin. Ayo lo kalau aku terapin-apin. Oke, aku bahas ya guys. Jawaban yang tepat adalah, ya, selamat buat teman-teman yang jawab opsi E ya. Perfusi jaringan perifer tidak efektif. Kenapa? Karena di kasus kita lihat ya, ada datanya si pasiennya itu mengeluh kakinya terasa berat, kesemutan. Bentar guys. Pasiennya itu mengeluh kakinya terasa berat, kemudian kesemutan, kram pada malam hari, hasil pengkajian, bengkak dan luka pada ekstremitas bawah. Terus nadi teraba lemah, CRT-nya lebih dari 3 dan indeks ankle brachial 0,6. Apakah masalah keperawatan yang tepat pada pasien tersebut? Selamat, jawaban yang tepat adalah perfusi jaringan perifer tidak efektif ya. Jadi data-data di kasus ini sudah cukup jelas ya. CRT-nya lebih dari 3. Nah, aku mau nanya, CRT normal berapa guys? CRT normal berapa? Nggak tembus 50 kak. Itulah kak, nggak tembus kan? Kayak mana ini? Kurang dari 3. Kurang dari 2 detik ya. CRT normal itu kurang dari 2 detik. Kurang dari 2 detik ya guys, CRT normal. Oke, nah ini buat teman-teman nih yang nanya, yang kesulitan untuk akses link untuk ikut bimbel ya, bimbel perawat terampil ataupun perawat ahli pertama.